Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes ibu-ibu? Yang semangat dong, sekali lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita mulai pertemuan rutin ini, mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, bermanfaat bagi masyarakat, bagi agama, bangsa dan negaranya. Amin. Ala hadihin niyah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, hari ini ibunya ceria-ceria, cantik-cantik, bapaknya juga yang datang, cakep-cakep. Iya, tak, Pak? Pasti sebelum berangkat mandi nggak? Belum Pasti mandi, Pak. Belum pasti mandi, Pak. Soalnya terlihat cerah, ceria, dan bersemangat. Nah, hari ini ibu-ibu kita akan membahas tentang berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Tapi sebelum itu, mari kita ingat-ingat kembali apa yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Bulan yang lalu mungkin ibu-ibu masih ingat dan memang harus ingat. Sudah lupa, Pak? Wah, nggak boleh. Kita belajar tentang pentingnya kemampuan berbahasa. Bahasa apa itu, Pak? Berbahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan selanjutnya, meningkatkan kemampuan berbahasa anak dapat dilakukan dengan cara berbicara kepada anak menggunakan menggunakan bahasa daerah agar anak lebih memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar bagaimana agar anak kita memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Salah satu cara yang kita gunakan adalah sering berbicara kepada anak dan memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara. Jadi ibu-ibu, anak kecil itu sebenarnya suka bertanya. Nah, tugas kita sebagai orang tua dalam keadaan lesu letih setelah bekerja, kita harus sabar menghadapinya dengan cara mendengar apa yang ditanyakan, apa yang diceritakan, dan keluh kesah anak kita. Secara tidak langsung, ini meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Nah, ibu-ibu selain mendengarkan juga dapat melakukan komunikasi secara intensif. Kalau bahasa ringannya secara terus-menerus, sering berbicara kepada anak, tidak harus menggunakan bahasa Indonesia. Bisa juga menggunakan bahasa halus, bahasa daerah. Dalam lingkungan kita, bahasa Madura, Engkipunten. Jadi ibu-ibu juga bisa menggunakan bahasa Madura untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Nah, bulan kemarin kita akan membahas itu. Apakah ibu-ibu sudah melaksanakan apa yang kita pelajari bulan lalu? Sudah, tapi sedikit. Nah, berarti kalau sedikit ditingkatkan lagi ya. Siap. Jadi meskipun capek, lesu setelah bekerja, diharap ibu-ibu juga bapak-bapak tidak emosi ketika anak bertanya ini itu, meskipun tidak penting, terdengar tidak penting bagi ibu atau bapak, tapi sebenarnya itu sangat membantu perkembangan linguistik, perkembangan bahasa anak. Nah, setelah itu kita akan membahas langkah kelima. Kalau kemarin itu kan langkah
keempat kalau nggak salah. Ingat, langkah keempat. Sekarang kita membahas langkah kelima. Apa langkah kelimanya? Adalah berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak, termasuk cara untuk membangun komunikasi yang efektif baik dengan anak. Jadi ibu-ibu, sebenarnya bahasa itu sangat penting. Bayangkan jika anak ibu tidak bisa berbahasa, tidak kemampuan berbahasanya rendah, otomatis nalarnya juga akan rendah. Jadi kemampuan berbahasa ini sebenarnya dasar bagi anak untuk meraih kesuksesan di masa depan. Ada pepatah mengatakan, jika engkau menguasai suatu bahasa, maka engkau akan menguasai pengguna bahasa itu. Selanjutnya kita bagi ibu-ibu ini menjadi beberapa kelompok. Karena agak banyak, maka kita bagi menjadi 6 kelompok. Nah, tiap kelompok ini memiliki tugas. Tapi sebelum kita pembagian kelompok, saya ingin tanyakan dulu kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada sebagian bapak yang hadir hari ini. Putranya sebelum berangkat tadi sudah dikasih makan belum? Sudah. Bagus. Jadi hari ini kita bisa fokus untuk belajar menjadi orang tua yang lebih baik, untuk belajar membantu anak sukses di sekolah dan nanti di masa Depan. Nah, pembagian kelompok ini dilakukan dengan cara berhitung 1 sampai 3. Nanti yang berhitung kebagian angka 1 berkumpul dengan angka 1, yang berhitung 2 sama-sama berkumpul dengan nomor 2, begitu seterusnya. Berhitung dimulai. 1, 2. 3. Nah, cukup ya. Berarti Ibu Mudahri kelompok Kanan. 1, Sebelah kanan ya. Ibu ya sebelah kanan. Bapak, ada bapaknya ya. Bapak Mudahro sebelah di tengah, bapak ini di tengah. Bapak Mudihri sebelah kiri. Ya. Nah, selanjutnya saya akan bagi tugas. Kelompok 1 tugasnya kan bawa buku pintar semua. Bawa. Bagus. Semangat. Sip, mantap. Tugas kelompok pertama adalah menceritakan tentang Nah, kelompok 1 tunjuk 1 orang untuk bercerita kembali dengan menggunakan bahasa Madura. Jadi ibu-ibu nikah ajaretah napa sebeda ibu pintar, sebeda ibu-ibu nikah ceritaki kelaban bahasa Madura. Pasti paham bahasa Madura iki? Oke. Paham. Saya nomor 2, kelompok nomor 2 nikah mele lagu daerah Otago Pantun kangkui baca ki. Nah, kelompok telo nikah mempraktekkan cara berbicara yang efektif dengan anak. Nah, kelompok telo nikah, kelompok 3 ini menentukan siapa jadi ibu, siapa jadi ayah, dan siapa jadi anak, ya. Nah, tugasnya adalah ibu menyambut hangat anak yang baru pulang, memberikan senyuman dengan posisi yang sejajar dengan anak, memberikan tatapan yang lembut. Jadi ibu-ibu, tatapan yang lembut itu bukan hanya diberikan pada suaminya ya, atau sama istrinya, tapi kepada anaknya juga diberikan tatapan lembut penuh kasih sayang.
selanjutnya saya akan berikan waktu kepada tiap kelompok untuk berdiskusi arambek, musyawarah. Oke. Bertonah 5 menit per kelompok. Oke. Nah, nanti setelah selesai ibu bilang selesai ya. Oke. Yuk, selesai. Ya. Selesai, Pak. Bagus. Nah, kalau sudah diskusinya selesai, saya ingin bertanya, apakah kegiatan itu bermanfaat bagi anak? Bermanfaat. Ya, selanjutnya apa saja manfaatnya? Banyak ya? Banyak. Banyak, manfaatnya banyak. Jadi membuat anak bahagia. Nah, ibu-ibu selanjutnya juga perlu mengetahui, kita bersama perlu mengetahui bahwa kegiatan bercerita, bernyanyi, dan bermain bersama anak sangat mungkin dan mudah untuk dilakukan di rumah. Jadi ada hal-hal yang gratis, tidak usah biaya, tapi cukup untuk satu, membahagiakan anak. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan itu bercerita, bernyanyi, tak ceritaan bro, tapi bernegosip bukan gosip, bukan gibah. Cerita apa ke anaknya itu akan meningkatkan kosakata. Kata-kata anak-anak ini kan bukan banyak, kosakatanya anak-anak akan lebih banyak, sehingga ketika ada orang berbicara, anak tersebut akan mudah mengerti atau memahami. Nah, selain itu, kegiatan bercerita, bernyanyi dengan anak ini juga akan meningkatkan mentalitas anak. Mentalitas bagian sisi mananya? Mentalitas dalam sisi keterbukaannya, keberaniannya untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikirannya, untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Tutup. Ya. Nah, begitu ya ibu-ibu. Jadi ada banyak aktivitas yang bisa digunakan oleh ibu-ibu dan tidak tanpa biaya, gratis, dan bisa dilakukan kapan saja, adalah dengan selalu mengajak anak berkomunikasi, selalu mendengarkan ketika anak berbicara, menjawab dengan jawaban yang jujur, yang halus ketika anak berbicara, bertanya, walaupun kita sebagai orang tua capek datang kerja misalnya. Nah, hal itu harus ibu-ibu, harus kita praktekkan di rumah. Kenapa? Karena ini salah satu cara agar anak bisa memiliki perbendaharaan kata yang banyak, sehingga bisa mengerti, nanti cepat bisa menyerap misalnya mata pelajaran dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Nah, selanjutnya adalah penutup. Nah, ibu-ibu, jadi kemampuan berbahasa anak itu sangat penting. Nah, ibu-ibu juga harus membantu agar kemampuan anak berbahasa ini juga meningkat. Tanpa bantuan ibu-ibu, maka jangan berharap anak akan sukses di masa depan. Jadi saya yakin, saya sendiri, ibu-ibu sendiri atau bapak-bapak yang hadir hari ini pasti menginginkan anak kita sukses di masa depan, sukses bermanfaat minimal bagi lingkungannya. Nah, untuk mendapat tujuan tersebut, kita sebagai orang tua ya harus ikut serta, membantu, ikut membimbing. Tidak hanya berkeinginan saja, saya pengen anak saya bermanfaat bagi orang lain, baik. Tidak bisa. Tetap butuh kontribusi orang tua untuk mewujudkan anak yang baik, anak yang pintar. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada
pertanyaan atau curhat dari ibu-ibu, tidak harus berhubungan dengan anak, misalnya ada cekcok, ada apa-apa dengan bapak suami, bisa kita sharing. Mungkin jika saya tidak bisa menjawab, mungkin kita mendiskusikan untuk mencari solusi. Gimana? Tidak Pak, tak ada sombong. Boh, nggak ada. Sombong Nah, Pak. kalau nggak ada, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Nah, tapi sebelum kita pulang, kita selfie dulu ya. Siap. Selfie ya. Ya. Ayo selfie. Satu, Dua, dua, tiga. Ciu.